kan kita di luaran sana juga pernah dengar katanya meditasi seperti itu. Ya maklum, karena ya tadi ada ahlul hijab, ada ahlus syuhud. Jadi semua sebetulnya kita manusia ini dianggap mampu hanya karena dimampukan oleh Allah. Contohnya, ada seseorang melihat dan memahami kehidupan ini, itu kan seperti kita menonton sebuah film. Tinggal yang kita lihat itu filmnya, aktor-aktornya, atau sutradaranya. Kalau kita berdasarkan ma'rifat sampai di tingkat musyahadah, ya, tentunya yang dilihat oleh orang yang di makom itu, maka si sutradaranya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah ya, atas berkah dari Allah sehat walafiat. Ya, yang lumayan sehat. Dengan udah lama Gus nggak berbincang-bincang. Iya, lama kita nggak berbincang-bincang dan cukup lama kita nggak mediumisasi. Iya kan, lumayan sandimun lah yo. Sandimun cuma sama aja kan nggak apa-apa sandimun. Iya. Ya, karena banyak kesibukan lah, apalagi ini pasca hari raya Idul Adha tentunya kan. Seperti itu. Mudah-mudahan penonton kita semua nggak bosan dan bersabar menunggu masa-masa kita mediumisasi lagi. Seperti itulah. Mungkin karena banyak sibuk nih Gus. Iya, banyak kesibukan. Kita semua bukan pengangguran, iya kan? Ini ada yang mau saya pertanyakan sama Gus. Boleh, silakan. Karena kan kita di luaran sana juga pernah dengar katanya meditasi seperti itu. Sebenarnya meditasi ini ada nggak Gus di dalam Islam? Meditasi apakah ada dalam Islam begitu ya? Iya, karena itu bersifat dan berbau kepada arahnya menuju ke jalur spiritual. Sebetulnya di Islam ada spiritual. Tapi kalimat meditasi tidak serta-merta muncul secara gamblang dalam penjelasan syariat. Begitu. Yang saya pahami begitu. Nah, ada lagi. Ini kalau saya dengar tafakur itu Gus. Kalau di dalam Islam ada itu Gus yang dikatakan bertafakur itu ada. Ada. Kalau di Islam tafakur ada, tadabbur itu pun ada. Untuk tafakur sendiri Gus di dalam Islam itu tata caranya bagaimana? Tata cara tafakur sebetulnya secara khusus ya nggak ada. Tafakur ini sebetulnya kan kata lain daripada perenungan mendalam. Ya. Muhasabah, mungkin bisa juga kata lainnya seperti itu. Tata cara secara khususnya itu nggak ada. Yang terpenting kita mau berniat untuk tafakur, ya udah tinggal lakukan saja. Apa yang mau kita tafakuri, ya, kan banyak poinnya, begitu. Jadi di dalam tafakur itu memang ada sesuatu hal-hal yang ingin dipecahkan atau bagaimana, atau mengetahui permasalahan yang mau kita tafakuri itu Gus. Semua permasalahan itu bisa dan boleh ditafakuri, terkhusus hal-hal kebaikan guna untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas kedekatan diri kita kepada Allah. Begitu. Hal apapun boleh. Baik seputaran apa yang telah dipahami perlu juga untuk direnungkan mendalam. Itu pun bagian daripada tafakur.
sekilas sekelumit ya begitulah isi daripada tafakur. Kalau Bang Maid sendiri pernah bertafakur enggak? Yang tafakur mengingat memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pun bagian daripada tafakur dan boleh ya, dan dianjurkan udah untuk ngangen-ngangen lah, merenungkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam angan-angan dan pemikiran kita. Kalau kita pakai konsep tadabbur, kita melihat bukti keagungan kebesaran Allah atas apa saja yang telah diciptakan oleh Allah. Itu tadabbur. Ini kan tadi yang saya pertanyakan pertama meditasi, kedua tafakur. Perbedaannya di mana Gus antara meditasi dan tafakur ini? Ada perbedaan nggak? Ya sebetulnya kalau secara praktek itu ada perbedaan. Kalau meditasi itu bersifat individu, olah rasa, olah batin, olah yang bersifat apa yang ada dalam diri kita supaya memahami dan sinkron juga dengan apa yang di luar diri kita, itu bisa dengan meditasi. Tafakur itu kita mengangen-angen, mendalami atas apa yang telah terjadi dan ada di sekeliling kita. Ya perbedaannya hanya seperti itu, kurang lebihnya lah, garis besarnya begitu. Sambil nudut lah ya. Iya. Silahkan sambil nudut, tidak apa-apa. Biar tambah wawasan, boleh kita ngobrol panjang, mau berjam-jam ya boleh, mau sebentar ya boleh. Begitu sahabatku semua ya, sedikit ini anggota ya, ini Sandimun dan Akmal ya, bertanya seputaran apa tadi yang telah dipertanyakan. Makhluk Allah itu kan terlalu banyak. Kita makhluk, bumi ini makhluk, semesta makhluk, langit pun makhluk. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit sana, ataupun yang ada di antaranya, itu tentunya semua bagian daripada makhluknya Allah. Perlu juga untuk ditafakuri dan perlu juga untuk ditadaburi. Tujuannya mengarah kepada supaya batin kita, iman kita bisa lebih naik kualitasnya guna untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu intinya sebetulnya. Ini mau bertanya lagi Gus. Ya boleh, silakan. Terus banyak bertanya boleh ya. Bertafakur ini Gus, kita menggunakan hati atau pikiran semata? Terkait poin pertanyaan tafakur itu cukup menggunakan hati atau pikiran semata. Kalau yang saya pahami itu dikompilasikan hati, iman di dalamnya, dan pikiran, logika kita digabungkan, disinkronkan supaya menemukan inti kesimpulan apa yang ingin kita pahami. Seperti itu. Tidak cukup hanya dengan angan-angan saja, karena nanti kalau hanya dengan pikiran saja atau angan-angan, iman tidak kita libatkan, hati tidak kita libatkan, nanti beda hasilnya. Seperti itu. Karena kemampuan logika pemikiran kita itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah kemampuan hati yang di dalamnya ada iman. Iman kemana? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Sandimun boleh bertanya seputaran apapun boleh ya, biar tambah wawasan untuk menambah pengetahuan dalam kehidupan ini. Jadi Gus, tafakur itu tidak hanya untuk tentang ayat-ayat Allah, tentang kehidupan bisa juga. Ya, bisa. Jadi memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan baca dan baca lantas hafal. Karena di dalam apa yang kita baca dan apa yang kita hafal itu ada arti dan makna kandungan yang perlu dan penting untuk kita fahami. Jadi Gus, di dalam pembelajaran kami bersama Gus Iman itu juga
bisa kami tafakuri untuk selama ini? Ya bisa dan harusnya memang iya. Apa yang telah difahami, direnungkan, begitu ya. Apa yang belum difahami, coba untuk digali lebih mendalam supaya bisa didapat pemahaman lanjutan, begitu. Kalau nggak begitu nanti ya vakum, ya, terhenti. Sedangkan perintah belajar itu minal mahdi ilal lahdi, ya. Baru lahir sampai ke liang lahat, atau dari ayunan sampai ke lubang kubur, kan begitu. Wajibnya belajar seperti itu. Jadi belajar itu tidak hanya formal waktu kumpul bareng guru ataupun di bangku sekolah, tidak hanya itu ya. Semua perlu guna untuk kita fahami, kita mengerti dalam konsep secara jamak itu belajar ya. Belajar menjalani hidup bagaimana yang baik dan benar supaya hati ini bisa tenang ya, bisa istiqomah, iman kita bisa lebih terus meningkat. Karena iman kita ini kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik, kadang-kadang vakum. Artinya datar, naik tidak, turun tidak. Kalau bisa kita kan naik ya, iman kita naik dan terus naik begitu. Saat iman kita turun, kita renungkan, kita tafakuri, kita harus bagaimana menyikapi iman yang lagi turun supaya iman itu lekas naik kembali begitu. Klopo muda lekanana lingkunanda Gorgunanda Tirta suci lapas suci itini para wali ingsun amuji ingsun nyawiji Gusti kang siji